Nah, sebelum saya dibaptis itu saya cerita dengan kakak saya itu. Saya bilang, saya mau percaya sama Yesus, saya mau pindah ke Kristen, saya mau dibaptis. Tapi jawab dia, jangan, di tempat kita itu nggak ada gereja, masih jauh sekali, sekitar 20 kilo kurang lebih. Nanti hidupmu juga bingung, bahkan cari teman hidup pun juga bingung nanti. Hmm, Kita di kampung aja satu pun nggak ada orang Kristen. Nah, dari situ saya tetap, karena sudah ada keyakinan yang tidak bisa saya, boleh dibilang nggak bisa saya buang ya, istilahnya nggak bisa percaya sama yang lain lagi. Akhirnya saya ngobrol sama pendeta. Saya cerita seperti yang saya bilang bahwa kakak saya menolak begini-begini. Akhirnya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim asal Malang. Bagaimana ia boleh dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa bahwa Tuhan boleh memproses hidupnya sehingga dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kesaksian Bapak ini boleh menguatkan iman kita, memberkati kita, sehingga kita semakin semangat dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa saudara yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya yang percaya Kristus berharga di mata Tuhan. Kita saksikan bersama-sama. Haleluya. nama saya Suparno. Karena saya menjadi anak Tuhan Yesus, saya menjadi Simon Suparno. Saya lahir di Kedung Salam, Kecamatan Tonomulyo, Kabupaten Malang. Persisnya itu di Malang Selatan, di agak dekat laut selatan. Waktu kecil, saya boleh dibilang tidak terdidik dengan baik karena bapak saya cerai. Waktu saya umur 1 tahun, 2 tahun, saya boleh melihat bahwa saya heran kok bapak saya nggak ada di rumah. Dan saya melihat kok di tempat orang lain, tapi dibilang bahwa itu bapak saya. Tapi setelah itu mulai besar, saya baru mengerti bahwa, oh, bapak saya itu cerai. Akhirnya saya hidup, boleh dibilang sangat-sangat memprihatinkan, hidup sengsara, apalagi tahun-tahun yang waktu saya lahir itu, boleh dibilang musim paceklik, susah cari makan, cari uang juga susah, bahkan punya uang untuk beli makanan itu susah sekali karena nggak ada. Kalau sekarang asal ada uang, banyak yang mau dibeli. Tapi dulu waktu kecil saya sangat sedih. Dan saya ingat waktu saya umur sekitar 6 tahun atau 7 tahun, saya cari kayu di hutan. Satu, kalau orang Jawa bilang satu panggul, itu dibawa di pundak begitu, itu seharga Rp15. Saya coba mengumpulkan, sehingga kalau udah dapat 10 panggul, saya jual. Akhirnya uangnya saya boleh kasih untuk belanja buat orang tua, dan untuk kebutuhan saya sendiri. Sambil saya cari kayu bakar, dan hidup kami itu dalam keluarga sangat susah. Karena di rumah pun nggak ada bapak, cuman seorang ibu, cari makan pun juga susah. Bahkan dalam pendidikan tidak terurus, dalam agama pun juga kami hanya ikut-ikutan saja. Ke masjid juga asal-asalan aja. Dari situlah saya merasa bahwa ini orang tua saya itu kok aneh. Istilahnya punya anak tapi nggak diurus sama sekali. Saya lahir tahun 66. Saya paling bungsu, tapi saya paling merasa bagaimana sedihnya dan sakit hatinya ditinggal untuk menikah lagi. Nah, setelah itu saya juga ikut ke masjid karena teman-teman juga, tapi
saya tetap kosong. Sepertinya nggak dapat apa-apa sama sekali. Karena ya itu tadi, orang tua nggak ada dorongan. Dari keluarga besar pun seperti kakak-kakak. Jadi dari situ saya merasa ada kekosongan yang luar biasa dan timbul suatu kebencian terutama buat bapak saya. Dan saya ingat sekali waktu kecil itu yang cari kayu bakar, saya beli kumpulin, saya kepingin sekali beli sepeda ontel. Saya kumpul-kumpul, karena satu panggul itu harganya Rp15. Jadi saya waktu itu saya ingat banget bahwa sepeda bekas harganya itu 350. Jadi itu sangat banyak panggul, istilahnya itu banyak sekali untuk bolak-balik ke hutan itu. Nah dari situ saya, karena minta orang tua tidak mungkin, apalagi bapak nggak ngurus, apalagi ibu membelikan tuh sudah tidak mungkin. Karena kepingin sekali, akhirnya saya ngumpul-ngumpulin bisa dapat itu, karena juga sama kakak saya. Akhirnya bisa beli harga Rp350. Saya senang sekali dari situ. Akhirnya saya pakai. Akhirnya karena ada orang yang ngajak, kamu mau nggak pergi ke Malang kota untuk jadi tukang kebun anggrek, kebun bunga katanya. Kerja di situ mau apa enggak? Saya bilang, dah mau. Saya bilang. Akhirnya dari situ saya pergi ke Malang. Saya pun dari situ pun saya masih ingat sama orang tua dan kakak-kakak yang kehidupannya sangat menderita. Saya sering kirim uang untuk bantu orang tua. Akhirnya bos saya itu yang piara pohon bunga itu akhirnya mau pindah ke Jakarta. Dan saya ditanya, mau nggak ikut ke Jakarta? Nah dari situ saya bilang, saya senang sekali. Dia bilang seperti itu. Saya akhirnya ikut ke Jakarta, yaitu tempatnya di Ancol. Dan di Jakarta sekitar tahun 86 April, tugas saya nyiram pohon, ya nyeplit. Nyeplit itu memperbanyak pohon anggrek, terutama karena yang paling banyak itu pohon anggrek. Ya nyemprot, ya nunggu penjualan. Nah dari situ saya sering ngobrol sama saya. Sekali waktu dia bertanya, kamu masih punya orang tua? Masih, saya bilang. Dua-duanya masih? Oh masih, tapi tinggal satu. Loh, dua-duanya masih kok tinggal satu bagaimana? Karena bapak saya cerai sama ibu saya bilang. Saya diinjilin. Orang itu singkatnya mengatakan bahwa agama Kristen tidak pernah diizinkan untuk cerai. Nikah sekali seumur hidup, hanya kematian yang dapat memisahkan. Oh begitu. Ingat saya di ajaran yang saya percaya dulu, seperti bapak saya, nikah lebih dari satu. Nah dari situ saya penasaran, apa sih bedanya Alkitab dengan Al-Quran? Akhirnya saya coba bertanya lagi dan akhirnya saya dikasih Alkitab. Dan dari situ saya coba baca, bahkan ditawarin, mau nggak ikut ke gereja? Saya pikir-pikir ya, apa salahnya untuk belajar? Pengen tahu aja, saya bukan kepingin untuk pindah sebetulnya. Nah, selama setiap minggu itu saya ke gereja katedral selama 2 tahun, memang sih ada hal-hal yang baru tapi sepertinya kurang mengena gitu buat iman saya yang benar-benar bisa mengerti tentang Alkitab. Nah, pada suatu hari ada temannya bos yang bergereja di Senen mengatakan bahwa kalau kamu kepingin mempelajari Alkitab dengan benar, maksudnya kepingin tahu dengan lebih dalam lagi, kamu coba pergi ke Gedung Kenanga. Jadi sebelumnya saya ke PWS Kenanga itu saya baca bahwa Alkitab itu saya bungkus dengan koran karena saya takut. Maksudnya takut itu ketemu teman nanti dibilang, oh kamu masuk Kristen? Itu sangat takut saya. Nah mulai dari situ saya mulai ikut itu selama 4 tahun. Bahkan waktu dari Ancol itu saya diajak pindah ke Pondok Indah.
tempat penjualan pohon itu. Tapi karena kerinduan saya itu benar-benar kepingin tahu isi Alkitab itu setiap minggu, bahkan pulang kadang-kadang jam 10 malam baru nyampe lagi di Pondok Indah. Tapi dan saya mendapatkan pelajaran yang benar-benar bahwa Yesus itu Tuhan yang benar. Dan waktu di CWS itu saya diajarin bahwa barang siapa mengikut Yesus itu pasti selamat. Bukan yang seperti dulu yang diajarkan bahwa semua insya Allah. Kalau mengikut Yesus itu pasti. Itu saya sangat makin mengena bahwa hanya ini jalan kebenaran itu. Tidak ada lain. Akhirnya saya minta dibaptis tahun 93. Nah, sebelum saya dibaptis itu saya keluar dari kerjaan yang di tempat penjualan pohon tadi karena ada masalah sedikit bahwa bos saya mengatakan karena hari Minggu sering banyak tamu dan sibuk jual-jual pohon itu, mengatakan bahwa hari Minggu nanti boleh nggak ke gereja dulu, hari lain saja katanya. Akhirnya dari situ saya coba karena saya sangat rindu tiap minggu itu ke gereja. Akhirnya saya untuk cari kerjaan lain. Saya keluar dari situ. Setelah saya keluar dari tempat penjualan pohon, saya ingat bahwa saya pernah diinjili seorang bapak, lalu saya pergilah ke rumahnya dia. Saya bertanya bahwa, "Pak, ada kerjaan buat saya. Apa aja, Pak? Saya supaya tetap bisa ke gereja." Karena di tempat yang sekarang saya bilang, saya kerja mulai sepertinya kurang bebas untuk pergi ke gereja. Tapi bapak itu bilang bahwa, "Oh, kalau masalah ke gereja itu sangat penting buat kamu. Dan saya ada kerjaan catering. Apa mau kamu kerja catering?" Ya kerjaannya ya belanja, nganter, nagih-nagih, kayak gitu. "Nanti kalau kamu mau ya silakan kerja di sini." Lalu saya bilang, "Mau banget, Pak," saya bilang. Akhirnya tahun 90 itu saya masuk kerja di catering itu dan saya mulai semangat untuk ikut PPKA di CWS Senen Raya itu dan banyak pengalaman istilahnya pelajaran-pelajaran yang saya terima dan terutama tentang pengampunan yang tadinya saya benci banget sama bapak saya. Bahkan saya kalau kebaktian gitu ada seorang anak dipeluk sama bapaknya gitu, saya selalu tersentak dalam hati saya. Kok saya nggak punya bapak yang seperti itu ya. Itu semakin saya benci. Tapi setelah saya mendapat pelajaran-pelajaran yang di PPKA itu bahwa di dalam Yesus tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam. Terutama saya memikir bahwa itu adalah bagaimanapun itu bapak saya. Akhirnya saya bisa mengampuni dan saya semakin mengerti tentang Yesus. Akhirnya pada 93 ada pendaftaran untuk dibaptis, tapi sebelumnya itu ada yang bertanya bahwa pengurus itu, "Kamu mau tetap pakai nama Suparno atau ada tambahan yang ada di dalam Alkitab?" Tapi setelah itu saya bilang dan ingat waktu di Matius 19, Yesus mengatakan intinya bahwa, "Simon Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia." Karena saya kerinduan saya untuk memberitakan terutama kepada saudara-saudara saya, untuk menceritakan tentang keselamatan, makanya saya pakai nama Simon, makanya sekarang nama saya jadi Simon Suparno. Karena saya ada di Alkitab itu mengatakan bahwa akan kujadikan penjala manusia. Kerinduan saya ingin menceritakan keselamatan itu diterima oleh banyak orang, terutama buat saudara-saudara saya. Bahkan waktu awal-awal itu saya sampai catetin semua saudara-saudara saya, seumpama si A, namanya ini, anaknya ini, saya sampai tumpangin tangan. Saya minta Tuhan jamah, terutama kakak saya. Nah, setelah saya di catering itu, yang pegang ganti anaknya, lalu anaknya sepertinya kurang suka kerja di catering, akhirnya saya diajak ke Cikarang untuk buka jual pakaian. Akhirnya saya kurang trek di situ, saya keluar, akhirnya saya ditawarin di gereja sama Pak John. Pengurus gereja itu mengatakan bahwa, "Kamu bantu saya, kamu masuk kerja di sini saja." Saya bilang, "Kerja apa, Pak?" Enggak, karena kebetulan dulu OB-nya itu cukup banyak, sekitar 9 atau berapa gitu dulu. "Kamu awasin aja mereka yang kerja," OB itu, koordinator lah istilahnya, supaya kerja mereka itu
benar katanya, karena banyak yang kerja, bersih-bersih pun banyak yang kurang katanya. Akhirnya saya lah masuk situ sekitar 2 tahun, akhirnya gembala sidangnya ganti, yaitu Pak Budi. Akhirnya saya diminta untuk nyupirin Pak Budi. Ya cukup lama, dari tahun 2002 akhirnya sampai sekitar tahun 2007 saya dapat pacar yang tidak saya sangka-sangka. Saya minta Tuhan itu bahwa, Tuhan pilihkan teman hidup saya. Saya nggak minta yang cantik, yang jelek, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek. Saya tidak memilih itu. Saya bilang, asal Tuhan yang memilihkan, pasti saya bisa bahagia. Saya bilang, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberi yang terbaik, makanya saya berdoa seperti itu. Akhirnya saya ditemukan pacar yang sebetulnya juga sama-sama tadinya itu dari Muslim. Saya juga nggak nyangka gitu. Secara fisik saya melihat bahwa nggak mungkin, apalagi dia juga Muslim. Tapi itulah, kalau sudah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang pimpin, tidak ada yang mustahil. Akhirnya dekat dan cerita bahwa akhirnya mengatakan sama-sama suka, tapi saya bilang, tapi ingat loh, saya Kristen, saya bilang. Nah, setelah perkenalan tahun 2007, 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2009 kami sepakat untuk menikah. Kami pulang ke Malang, menikah di tempat istri. Dan memang banyak saudara juga yang Kristen dari istri, tapi buat ibu saya yang tadinya juga enggak kurang setuju, pada saat itu kami juga kakak-kakak ibu saya juga datang. Itu kami sangat bersyukur sekali. Nah, setelah kami menikah, sampailah sekitar tahun 2015, saya kena penyakit yang saya sendiri heran dan tidak menemukan penyebabnya. Karena tahu-tahu kaki saya itu seperti ada bisul di paha, itu selama 2 minggu. Jadi ke dokter dicek, katanya ini cuman otot katanya. Terus dikasih obat. Reda sebentar, sakit lagi. Tapi setelah 2 minggu itu, saya ke kamar mandi, ganti celana, langsung buat nahan seluruh tubuh itu yang satu, karena ganti celana, langsung patah. Nah, dari situ sepertinya saya bingung dan merasa dunia ini runtuh. Nggak habis pikir gitu. Akhirnya dioperasi. Setelah dioperasi itu tidak ada rasa sakit sama sekali, karena dipen. Sudah dipen, tapi nggak ada rasa sakit. Akhirnya saya boleh tetap mondar-mandir, ada tukang, ada, ya boleh dibilang jaga di bawah, di gereja itu. Saya pakai tongkat 2 krok itu, jadi tetap mondar-mandir karena terlalu banyak saya bergerak. Akhirnya pennya patah dan dioperasi kembali. Dan setelah itu juga istri sudah nggak bekerja, tapi kami bisa menerima bahwa Tuhan itu ada, selalu menghibur dalam hidup kami sekeluarga. Tadinya sih memang sepertinya itu, saya percaya manusia itu nggak ada yang sempurna bahwa langsung bisa menerima. Tapi saya merenung dan banyak berdoa, Tuhan tetap tolong. Dan lebih ajaibnya lagi, yang istri tadinya udah nggak bekerja, kami sekeluarga nggak tahu karena istri sih rajin. Kadang bikin gorengan, dijual di depan gereja, yang di kantor-kantor itu, pisang, kayak begitu. Itu tapi ada jemaat yang punya ponakan itu dokter, buka klinik kecantikan. Tidak tahu, tahu-tahu itu ditawarkan. Tadinya sampai cukup lama kami nggak tahu. Loh kok bisa ditawarin kerjaan itu saya nggak tahu. Tapi belakangan ini dia bilang, "Tante itu loh yang nawarin buat kamu itu," katanya. Katanya, "Itu loh, Erna, kamu ada kerjaan nggak di klinik?" Tadinya nggak ada katanya. Akhirnya beberapa kali ditanya, akhirnya, "Ya udah suruh kerja dah, sini." Padahal istri saya lucunya tuh nggak ngerti laptop tadinya itu. Tapi itulah pertolongan Tuhan itu, lucu. Dan nggak terjangkau oleh pikiran kita gitu. Akhirnya, yang penting kamu mau belajar. Tapi akhirnya kan tadinya suruh ngurusin tentang keluar masuk obat apa segala macam.
Tapi belakangan dia suruh belajar, misal apa segala macam, akhirnya dia suruh ganti. Akhirnya tadinya sih stres istri saya karena kurang paham dengan laptop apa, akhirnya dia juga masih tetap kerja. Dan itulah pertolongan Tuhan itu nggak pernah kita terpikirkan. Di belakangan aja baru tahu, Pak. Itu loh tante yang nyuruh ambil kamu untuk kerja di tempat saya, katanya. Dan saya itu bersyukur banyak hal yang mungkin kurang bagus saya ceritakan di sini, tapi itu pertolongan Tuhan yang tidak bisa, bahwa itu perbuatan manusia itu nggak bisa. Dan kami sekeluarga itu tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiap pagi sebelum kita pergi kerja, kita selalu kumpul berdoa dengan anak-anak, dengan istri untuk minta pertolongan Tuhan. Itu saya merasakan bahwa kita kalau dekat Tuhan itu ada kedamaian tersendiri. Dan itulah namanya Roh Kudus yang orang lain, maksud kami bahwa orang yang dulu saya tidak kenal itu dan tidak terima itu dan tidak merasakan itu, tapi saat ini saya boleh mendapatkan itu, yaitu karena percaya sama Tuhan Yesus. Nah, saya mau cerita juga, dulu sebelum ada HP yang seperti sekarang, bisa langsung hubungin saudara, temen, itu dengan kakak saya yang cowok satu-satunya, yang 7 bersaudara itu 2 cowok, satunya itu kami itu sangat dekat sejak kecil. Nah, sebelum saya dibaptis itu saya cerita dengan kakak saya itu. Saya bilang, "Saya mau percaya sama Yesus, saya mau pindah ke Kristen, saya mau dibaptis." Tapi jawab dia, "Jangan, di tempat kita itu nggak ada gereja, masih jauh sekali, sekitar 20 kilo kurang lebih. Nanti hidupmu juga bingung, bahkan cari teman hidup pun juga bingung nanti. Kita di kampung aja satu pun nggak ada orang Kristen." Nah, dari situ saya tetap, karena sudah ada keyakinan yang tidak bisa saya, boleh dibilang nggak bisa saya buang ya, istilahnya nggak bisa percaya sama yang lain lagi. Akhirnya saya ngobrol sama pendeta. Saya cerita seperti yang saya bilang bahwa kakak saya menolak begini-begini. Akhirnya pendeta itu bilang, "Doain, nggak usah kamu ceritakan tentang Yesus. Kamu doain, minta bukti sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Minta Tuhan Yesus supaya dia dijamah sama Tuhan, supaya dia percaya sama Tuhan Yesus." Nah, dari sejak saya dibilang nggak perlu dibaptis itu, saya doain. Bahkan boleh dibilang setiap hari. Bahkan di jalan pun terus terang, saya bisa sebut nama kakak saya itu. Saya bilang, "Tolong Tuhan, sama kakak saya supaya dia pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus," saya bilang. Dan yang tidak saya sangka-sangka, saya pulang ke Malang dan sangat kaget saya. Bulu kuduk saya sampai merinding karena dia mengatakan bahwa, "Saya juga ke gereja." Aduh, saya benar-benar kaget, dan itu saya merasakan bahwa ini bukti dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu mendengar doa saya bilang. Bahkan sering saya ledekin, karena dia sekarang itu sering ngomongin Tuhan Yesus, sering ngobrol, bisa 1 jam betah ngomongin Tuhan Yesus, istilahnya Tuhan Yesus baik, menolong kehidupan dia, tentang anaknya, apa segala macam. Bahkan kadang saya bilang, "Entar bingung kalau kamu percaya sama Tuhan." Sampai ketawa cekakakan, karena dia dulu berpikir seperti itu. Dan itulah, saya percaya bahwa itu adalah jawaban buat saya, bahwa dia sudah dijamah sama Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya juga rindu sekali untuk kakak-kakak saya yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengenal Shirathul Mustaqim, yaitu jalan yang lurus Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka pun juga boleh mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan saudara dari istri pun juga boleh bilang setiap saat kami selalu doakan bersama-sama dengan istri, karena mereka pun juga masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya juga rindu pada ibu saya yang sudah lanjut usia, supaya dia juga dijamah oleh Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga tempat kami yang cukup jauh dengan gereja, yaitu di Kedung Salam, Kecamatan Tonomulyo itu, supaya ada yang menginjil di sana,
dan mendirikan gereja di sana. Itu selalu saya doakan dan rindu sekali supaya saudara-saudara kami yang ada di sana boleh mengenal Tuhan juga dan menjadikan juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang meskipun kaki saya sudah tidak normal seperti dulu, jadi jalan saya pincang, tapi saya masih diberi kepercayaan di gereja, yaitu untuk merawat, untuk mengawasi perawatan, yaitu di mana lift harus diservis, AC harus diservis, dan segala macam. Saya tetap bersyukur dan melakukannya dengan sepenuh hati. Saat ini saya bersyukur, anak saya satunya sudah SMA, namanya Anastasia, dan yang kedua Alvaro Nathanael, yang belum sekolah. Dan kami dengan istri berjanji bahwa akan memberi kasih sayang kepada mereka, tidak mengalami seperti yang waktu saya kecil. Kami ingin merawat mereka dan memberi yang terbaik apa yang dapat kami lakukan supaya mereka boleh bertumbuh, terutama mengasihi Tuhan. Itulah kesaksian saya. Semoga Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga kesaksian Bapak ini akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin semangat dalam Tuhan. Dan tentunya kita berdoa supaya semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu terus beritakan Injil, supaya semakin banyak orang yang kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kesaksian Bapak ini akan memberkati kita sekalian. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.